Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Ariyanti Nur Soleka dengan nomor peserta 201999682341. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Praktik pembelajaran kelas 10, materi menulis teks eksposisi di SMA Negeri 1 Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai untuk pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Silakan Ketua Kelas Farhan untuk memimpin teman-teman berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai, tulis ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti kita semua diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, sudah siap ya. Nah, sebelumnya tulis ingin bertanya dulu. Masih ingat atau tidak pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya? Saya Bu, tentang teks eksposisi. Masih ingat juga definisi eksposisi itu apa? Saya Bu, Oh iya, teks eksposisi adalah sebuah teks yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. teks eksposisi memuat tentang sebuah informasi atau pengetahuan. Jadi dalam satu teks terdapat informasi juga memberikan kita pengetahuan yang baru. Ya. Nah, apa saja struktur dari teks eksposisi? Masih ingat? Saya Bu. Ya. Struktur teks eksposisi yaitu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang Bu. Ya, benar sekali. Ya, jadi ada tesis, ya, tesis, argumentasi, kemudian penegasan ulang. Apa struktur itu? Dari ketiga struktur itu masih ada yang ingat tidak penjelasannya bagaimana? Saya Bu, Iya, Manda. tesis yaitu pengenalan masalah. Tesis itu pengenalan masalah pernyataan umum, ya. Ada masalah, kemudian dibuat sebuah pernyataan secara umum. Nah, itu dinamakan tesis. Yang kedua, argumentasi. Apa itu? Itu pendapat penulis. Nah, argumentasi, kalian tidak asing kan ya dengan istilah argumentasi, pendapat, ya, pendapat penulis atau pendapat kalian nanti saat kalian akan menulis teks eksposisi. Nah, struktur yang terakhir, penegasan ulang. Nah, dalam penegasan ulang itu nanti ada isinya apa? Kesimpulan dan saran. Nah, ada simpulan dari teks tersebut dan saran yang diberikan oleh penulis, gitu ya. Jadi masih ingat ya semuanya ya? Nah,
Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus untuk menulis teks eksposisi. Ada yang sudah pernah menulis teks eksposisi? Sudah? Sudah ya. Kemudian pernahkah kalian menjumpai fenomena sosial di lingkungan kalian? Pernah. Pernah ya. Fenomena sosial yang pernah saya jumpai dan sering banget terjadi di masyarakat yaitu kenakalan remaja. Oh iya, kenakalan remaja. Ada lagi? Contoh lainnya itu seperti lomba kelas meeting setelah ujian. Lomba kelas meeting ya, Iya. itu banyak sekali fenomena sosialnya ya. Iya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dalam PowerPoint bisa kalian lihat, setelah mengamati gambar infografis, ya, fenomena sosial dan diskusi kelompok melalui problem based learning, peserta didik mampu menuliskan pendapat dalam bentuk teks eksposisi yang sistematis. Nah, kalian pernah menulis teks eksposisi, kemudian kita akan mencoba sesuai dengan struktur teks eksposisi, kalian menulis dengan struktur yang lengkap, kemudian kebahasaannya juga yang benar. Tulis ada permainan terlebih dahulu, ya. Nah, kalian siap-siap supaya kalian agak bersemangat. Ya, ngantuk ya? Enggak ya? Sedikit ngantuk ya. Nah, coba perhatikan dulu, ya. Tulis punya tempat pensil, ya. Silahkan nanti kalau kalian memperhatikan apa yang tulis jelaskan, berarti kalian bisa mengikuti kegiatan ini. Ya, siap? Siap. Kalau tempat pensil ini nanti ada di udara, silakan kalian bertepuk tangan. Ya, tapi kalau pensil ini, tempat pensil ini sudah kembali ke tangan tulis, kalian harus berhenti bertepuk tangan. Ya, siap? Ya. Ada hukumannya tidak nanti? Tidak ya. Ada. Siap ya? Siap. Kita mulai ya. Iya. Perhatikan tempat pensil ini, kemudian silahkan kalian nanti bertepuk tangan ketika tempat pensil ini ada di udara. Siap ya? Siap. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Masih ada yang bertepuk ternyata. Konsentrasi lagi ya. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ya. Semakin kalian berkonsentrasi, maka untuk melaksanakan kegiatan ini kalian akan semakin lancar. Siap ya? Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Sebentar. Nah, Bulis punya satu buah video, ya. Judulnya apa itu? COVID-19. Yang sudah pernah kita lalui ya bersama ya. Nah, silahkan coba kalian amati teks tersebut. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan per hari. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya menyerang di negara asal yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan melalui diri kita sendiri, seperti menggunakan
Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Hal inilah yang menjadikan virus ini begitu ditakuti. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertian dari masyarakat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan juga dengan cepat. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan melalui diri kita sendiri, seperti menggunakan masker saat bepergian. Video apa? Yang tahu? Saya Bu tentang teks eksposisi. Jadi sebuah video tentang teks eksposisi ya. Jadi di sana memuat apa saja? Tentang COVID-19, Tentang terus COVID-19. dijelaskan strukturnya, pembacaan teks eksposisinya sendiri. Iya. Jadi tentang COVID-19 yang ada melanda dunia gitu ya. Informasinya ada di sana. Kemudian ada juga data-data untuk teks eksposisi tersebut. Jadi kalian nanti untuk menulis teks eksposisi harus memuat informasi dan data. Ya. Datanya kalian bisa memperoleh dari mana? Kalau kalian melakukan penelitian, berarti kalian bisa mengambil data dari penelitian tersebut. Tetapi kalau kalian tidak melakukan penelitian, kalian bisa mengambil data dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Paham ya? Nah, sebelum lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya sebelum kalian menulis teks eksposisi di PowerPoint sudah boleh berikan penjelasan tentang langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, kalian harus menentukan tema terlebih dahulu. Kemudian kalian harus mengumpulkan sumber untuk membuat bahan tulisan. Kemudian baru dibuat kerangka tulisan dan mengembangkan kerangka tulisan tersebut berdasarkan hasil pencarian kalian dari berbagai sumber. Sudah siap untuk menulis teks eksposisi ya? Siap. Nah, kemarin kan Buli sudah membagi kelompok ya? Ya. Silahkan ke kelompok masing-masing. Sebelumnya Buli bagikan dulu LKPD-nya. Kalian akan memperoleh masing-masing satu LKPD. Nah, di sini ada nama kelompok kalian, nama kelas, kemudian nama kalian masing-masing, ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran dan langkah kegiatan. Nah, di sini juga sudah ada infografis untuk kalian tuliskan dalam LKPD masing-masing. Jadi nanti kalian membuat teks eksposisi sesuai dengan infografis yang sudah diberikan oleh Bulis. Siap ya? Siap. Ya. Silahkan ke kelompok masing-masing. Saya beri LKPD-nya ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Sudah memperoleh LKPD semua ya? Sudah. Ya. Silahkan kalian amati terlebih dahulu gambar infografis fenomena sosial di masing-masing kelompok. Kemudian kalian mulai untuk menyusun tesis. Ya. Setelah menyusun tesis, kalian susun argumentasi kelompok kalian. Kemudian setelah itu kalian berikan pernyataan ulang pendapat di bagian terakhir, ya. Setelah kalian selesai, nanti kalian bisa menuliskan dalam satu teks secara penuh, teks eksposisi. Siap ya? Siap. Silakan kalian mulai untuk berdiskusi. Ya,
dapat fenomena tentang apa tadi? Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Jangan lupa ya, tesis, penegasan ulang, argumentasinya untuk diisi secara lengkap. Oke. Jadi literasi itu kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Pola hidup sehat itu upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Sudah ya diskusinya ya? Sudah selesai? Sudah. Ya. Ada yang belum? Sudah semuanya ya, lengkap ya? Nah, silahkan nanti kalian presentasi satu kelompok ya, masing-masing untuk memaparkan hasil teks eksposisi kalian. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok saya, Bu. Oh iya, kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil teks eksposisinya. Yang lain silahkan memperhatikan ya. Kemudian nanti setelah satu kelompok maju, kelompok yang lain saya harapkan untuk bisa memberi baik komentar, masukan, atau kritik tentang teks eksposisi yang sudah dibuat oleh presentator. Siap? Siap. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Fania Putri Bamaharani. Saya Muhammad Farhan. Saya Hafiz Nabila Jibranto. Saya Surabaya. Ingin mempresentasikan teks eksposisi yang berjudul Kerasnya Perundungan di Bangsa Ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bullying atau yang sering disebut perundungan merupakan tindakan yang dilakukan satu orang atau berkelompok. Tanpa kita sadari, perundungan ini telah merebak luas di sekitar kita tanpa adanya penghambat. Perundungan ini memiliki berbagai macam tipe, antara lain berupa perundungan fisik, relational aggression, cyberbullying, dan lain-lain. Jika negeri ini telah terkontaminasi oleh perundungan, maka akan jadi apa negeri ini? Jikalau generasi muda harapan bangsa terkontaminasi perundungan, bagaimana cara generasi muda memajukan negeri ini? Padahal dampak perundungan ini sangatlah dahsyat karena dampaknya bukan hanya untuk sang korban, namun juga untuk sang perundung. Untuk korban, yaitu gangguan mental, bahkan rusaknya mental. Sedangkan bagi yang perundung, mendapatkan sanksi sosial bahkan pidana hukum. Dengan ini, tidak ada alasan lagi generasi muda melakukan hal keji ini karena hal itu juga merusak masa depan. Tugas kita sebagai generasi muda hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh supaya dapat meraih dan mewujudkan cita-cita serta memajukan bangsa ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran dan kritik, bisa disampaikan.
Saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khaisya Najwatunisa, salah satu perwakilan dari kelompok 3, meminta izin untuk mengomentari kelompok 2. Apakah boleh? Boleh. Yang pertama yaitu tentang teks eksposisi. Teks eksposisinya sudah bagus. Yang kedua yaitu strukturnya. Strukturnya sudah lengkap. Serta yang ketiga yaitu kebahasaannya sudah jelas. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 3 telah mengomentari dari presentasi kami. Saya kira cukup. Saya selaku ketua kelompok 2 berterima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi. Ayo kelompok berikutnya, siapa yang akan presentasi? Saya, Bu. Oh iya, kelompok 3 silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja yang telah diberi oleh Bulis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khaisya Najwatunisa. Saya Amanda Rizky Wulandari. Saya Leon Farah. Saya Fadila Novitasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sehat itu emas. Pola hidup sehat sangat penting dalam kehidupan manusia. Pola hidup sehat adalah upaya seseorang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, dan istirahat yang cukup. Pola hidup tidak sehat dapat membuat tubuh rentan terserang berbagai jenis penyakit. Apabila ada saran dan kritik, saya Bu. Strukturnya sudah jelas, runtut, serta perbahasannya sudah sesuai dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah memaparkan seluruh teks eksposisinya masing-masing ya. Jadi kalian sudah dapat menulis teks eksposisi secara berkelompok. Ada yang memiliki kesulitan ketika menulis teks eksposisi? Lancar ya? Ya. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan melaksanakan tes formatif terlebih dahulu. Ya. Bulis sudah mengirimkan form untuk tes formatif menulis teks eksposisi kita. Silahkan kalian buka di grup link yang sudah dibagikan oleh Bulis. Bisa semuanya? Ya, silahkan untuk mengerjakan tes formatif tersebut. Waktunya 20 menit ya. Ya, sudah selesai ya? Semuanya sudah dikirimkan?
tes formatifnya. Nah, setelah kalian melaksanakan tes formatif, kalian juga sudah menulis teks eksposisi. Kita sudah sampai pada kegiatan akhir kita, yaitu kita melaksanakan refleksi ya tentang pembelajaran hari ini. Nah, Bulis punya lembar refleksi, silahkan kalian bagikan. Semuanya sudah mendapat ya? Sudah. Nah, silahkan kalian tuliskan apa saja tentang pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membacakan hasil refleksinya? Saya, Bu. 1. Apa yang paling berkesan dari pembelajaran menulis teks eksposisi berbantuan media gambar infografis fenomena sosial terkini? Tidak membosankan, karena dengan media infografis terdapat gambar dan warna yang menarik untuk dibaca. 2. Apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks eksposisi berbantuan media gambar infografis fenomena sosial terkini? Saya mendapatkan berbagai informasi dari media gambar infografis dan saya menjadi tertarik belajar lebih dalam karena gambar yang ada di infografis. Dalam pembelajaran menulis teks eksposisi berbantuan media gambar infografis fenomena sosial terkini, terkadang ada infografis yang penulisannya tidak urut, sehingga susah untuk dipahami. 4. Apa yang kamu harapkan setelah mengikuti pembelajaran menulis teks eksposisi berbantuan media gambar infografis fenomena sosial terkini? Iya, terima kasih Pita. Iya, untuk lembar refleksinya silahkan dikumpulkan kembali. Kumpulkan ke depan ya. Nah, pada pembelajaran hari ini, apa saja yang kita pelajari? Ya, masih ingat kita mempelajari tentang apa? Menulis teks eksposisi. Kemudian kita juga tahu tentang langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Nah, sebelum kita selesai untuk pembelajaran hari ini, silakan kalau ada sampah yang masih ada di bawah kalian, silakan diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sudah bersih ya? Ya. Kita harus selalu melaksanakan kegiatan aksi gemes. Apa? Gerakan masyarakat yang sehat. Gerakan memungut dan memilah sampah. Ya. Gerakan atau aksi yang ada di SMA Negeri 1 Toro untuk mendukung program Adiwiyata. Ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mengalihwahanakan teks eksposisi yang sudah kalian buat menjadi teks yang lain ya. Dalam hal ini adalah teks anekdot. Kita selesaikan dengan membaca doa. Silakan dipimpin Farhan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bulis terdapat kata dan perbuatan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.